Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nahda Fitri 1816040066, Rani Oktavia 1816040073, Novita Sari 1816040064, Fitria Hasanah 1816040053, Astri Pol 1816040070, dan Hayatul Khairini 1816040069, yang mana kelompok 5 akan membahas tentang filsafat, agama, etika, beserta hukum. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang hakikat filsafat. Istilah filsafat sudah cukup dikenal sejak zaman dahulu. Meski begitu, untuk mulai mendefinisikannya ternyata bukan perkara yang mudah. Bila dilihat dari arti katanya, filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, filosofia berarti cinta terhadap kebijaksanaan, yang mana yaitu menurut Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawali 2003. Abdul Qadir Muhammad menjelaskan filsafat dengan melihat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan intelektual atau pemikiran. Yang kedua, mencari makna yang hakiki atau interpretasi. Yang ketiga, segala fakta dan gejala objek. Yang keempat, dengan cara refleksi, metode, dan sistematis. Yang kelima, untuk kebahagiaan manusia atau dengan tujuan. Selanjutnya, hakikat agama. Yang pertama, menurut Agus M. Harjana 2005, mengutip pengertian agama dari Ensiklopedia Indonesia karangan Hasan Sadili, yaitu agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gam berarti pergi, dan a berarti bersifat atau keadaan. Jadi istilah agama berarti bersifat tidak pergi, tetap lestari, kekal, dan tidak berubah. Dengan demikian, agama adalah pegangan atau pedoman bagi manusia untuk mencapai hidup kekal. Selanjutnya yaitu menurut Fuad Farid Ismail dan Abdullah Hamid Mutawali 2003, menjelaskan bahwa agama adalah suatu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan ilahi tersebut kepada kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Untuk dapat lebih memperjelas perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan atau untuk membedakan suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lainnya, dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, objek yang dikaji atau ontologis. Yang kedua, prosedur atau metode untuk mengkajinya. Yang ketiga, tujuan penggunaan filsafat atau ilmu itu sendiri. Baiklah, saya Nahda Fitri, NIM 1816040066 akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu dari beberapa definisi atas dapat dirinci rumusan agama berdasarkan unsur-unsur penting sebagai berikut. 1. Hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbatas, yang tersendental, yang ilahi, Tuhan yang Maha Esa. 2. Berisi pedoman tingkah laku dalam bentuk larangan dan perintah, nilai-nilai dan norma-norma yang diwahyukan langsung oleh ilahi melalui nabi-nabi. Setiap agama berisi ajaran pedoman tentang fatwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan, susila, moral atau etika, ritual, upacara atau tata cara beribadat, dan tujuan agama. Hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos atau bentuk tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kadang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, eta, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin mos, bentuk tunggal, atau mores, bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan,
kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup atau Kantor 2001. Sekian, terima kasih. Hakikat nilai. Istilah nilai bukan hal asing bagi hampir setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bagi setiap ibu rumah tangga yang berbelanja ke pasar, tahu persis beberapa nilai atau uang dari setiap barang yang dibeli. Di pasar dalam hal ini, nilai barang sama pengertiannya dengan harga barang yang sama, harga barang yang dibayar, nilai uang atau harga yang dibayar untuk memperoleh barang tersebut. Hubungan agama, etika, dan nilai. Hakikat Tuhan, God, Allah, Gusti Allah, Buddha, Brahman, kekuatan tak terbatas, dan lain-lain. Etika, tata susila dan ritual, tata cara beribadat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Astri Pauljim 1816040070. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok 5, yaitu tentang paradigma manusia utuh. Yang pertama ada karakter dan kepribadian. Istilah kepribadian atau personality dan karakter atau watak banyak dijumpai dalam ilmu psikologi. Meskipun demikian, ternyata tidak mudah untuk memberikan definisi yang seragam bila mempelajari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar psikologi. Selanjutnya, kecerdasan, karakter, dan etika. Keterangan etika yang pertama, saling berketergantungan, masalah aku dengan Tuhan. Yang kedua ada sosioetika, yaitu ketergantungan masalah aku dengan orang lain. Yang ketiga ada psikoetika, kesendirian, masalah aku dengan aku. Selanjutnya ada karakter utama. Karakter utama dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sabar, yang kedua syukur, yang ketiga tawadu, yang keempat husnuzan, yang kelima amanah, yang keenam silaturahmi, yang ketujuh tawakal, yang kedelapan ikhlas, dan yang terakhir takwa.